demonstrasi konstekstual topik 1 mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi oleh kelompok 2 Rombel 1 PPG Prajabatan 2023 Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan Abdul Munib, Amalia Firdaus, Bernika Rahmana Lurita, Dina Silviana, dan Fadilah Miftahul Ilmi. Terdapat berbagai pengertian tentang SDGs. Berdasarkan World Commission on Environment and Development, SDGs adalah agenda pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut John W. MacArthur, SDGs ialah kerangka kerja global yang komprehensif untuk mengatasi masalah paling mendesak di dunia, mulai dari mengakhiri kemiskinan ekstrim hingga mengatasi ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Menurut Al-Fayyen, SDGs ialah perjanjian pembangunan global yang berupaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan sambil memecahkan tantangan pembangunan. Sedangkan menurut Nur Fatimah, SDGs ialah kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Dalam agenda MJDS dan SDGs berlandaskan pada Our Common Future atau lebih dikenal dengan laporan Brundtland pada tahun 1987. Juga berdasarkan studi tentang masalah pertumbuhan pada masyarakat mengenai keterbatasan sumber daya manusia beserta distribusinya. MDGs ialah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan bangsa-bangsa yang memuat 8 butir tujuan, 21 sasaran, dan 60 indikator yang mulai dijalankan pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Dengan berakhirnya MJDS, PBB kembali mencanangkan program lanjutan yaitu SDGs. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal untuk negara maju dan berkembang. MDGs hanya menargetkan pencapaian sebagian, sedangkan SDGs menargetkan menuntaskan seluruh indikator. Sustainable Development Goals atau lebih dikenal dengan sebutan SDGs merupakan serangkaian tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan yang dideklarasikan pada 25 September 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia bersama 190 negara lainnya turut serta mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan SDGs dengan 17 tujuan yang tercantum di dalamnya. Tujuan SDGs yang pertama ialah mengakhiri kemiskinan ekstrim di seluruh dunia dan memastikan semua orang memiliki akses yang layak terhadap sumber daya dasar, baik itu makanan, air bersih, perumahan, dan pendidikan. Selanjutnya, goals yang kedua adalah tidak ada kelaparan, dengan tujuan rincinya adalah memastikan ketahanan pangan global dengan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dengan tujuan rincinya, memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mengurangi angka kematian bayi dan ibu, serta mengatasi penyakit menular dan tidak menular. Yang keempat, ada pendidikan berkualitas. Dengan tujuan rincinya, memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata, serta meningkatkan kesempatan pendidikan sepanjang hidup. Lalu yang kelima ada kesetaraan gender. Dengan tujuan rincinya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keenam ada air bersih dan sanitasi. Dengan tujuannya adalah memastikan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman serta mengelola sumber daya air dengan berkelanjutan. Tujuan yang ketujuh ada energi terjangkau dan bersih. Dengan tujuan rincinya ada mengembangkan akses terhadap energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan SDGs ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja yang produktif bagi semua orang. Tujuan SDGs yang ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kuat, meningkatkan inovasi, dan mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan yang ke-10 yaitu mengurangi ketidaksetaraan. Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara, termasuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan, ketidaksetaraan hak, dan akses terhadap layanan dasar. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan yang ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12 adalah pola konsumsi yang berkelanjutan, yang bertujuan yaitu untuk mengurangi limbah, mendorong produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta mengelola sumber daya alam dengan bijak. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan yang ke-13 adalah tindakan untuk iklim. Tindakan untuk iklim bertujuan untuk melakukan tindakan konkret untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan memitigasi ancaman terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan ke-14 dari SDGs itu sendiri, yaitu ada kehidupan di bawah air. Kita perlu menjaga dan melindungi serta memulihkan ekosistem dari laut serta pesisir serta mengatasi masalah-masalah yang ada di laut. Kemudian ada juga selain di kehidupan laut atau kehidupan perairan, maka kita perlu menjaga juga kehidupan di darat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk melindungi, memulihkan, serta mengelola secara berkelanjutan ekosistem daratan serta hutan untuk menghentikan kerusakan lahan sehingga keanekaragaman hayati di dalamnya tetap terjaga. Kemudian untuk tujuan yang ke-16 yaitu ada perdamaian, keadilan, serta lembaga yang kuat. Nah, di sini dengan adanya lembaga yang kuat diharapkan untuk dapat mendorong perdamaian yang berkelanjutan, memastikan akses terhadap keadilan, serta membangun lembaga-lembaga yang lebih efektif lagi serta akuntabel. Untuk tujuan yang terakhir yaitu kemitraan untuk tujuan. Nah, di sini diperlukan komitmen yang kuat serta kerjasama yang kuat antara baik secara antar pemerintah, antar swasta, kemudian antar negara. Nah, bahkan kita sebagai masyarakat sipil juga harus bekerja sama dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Nah, selain itu untuk urgensi SDGs itu sendiri dalam bidang pendidikan yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu kesetaraan dan pemerataan. Kemudian yang kedua ada kualitas pembelajaran, ketiga pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan yang keempat yaitu kualitas dan kesejahteraan guru. Nah, masing-masing dari urgensi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fadil. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan terkait urgensi SDGs di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada kesetaraan dan pemerataan. SDGs mendesak untuk memberikan akses universal dan kesetaraan dalam pendidikan, memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang secara geografis dan tingkat sosial ekonomi karena mereka memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang serta mendapatkan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan. Nah, kita lihat pada urgensi yang pertama ini, SDGs memiliki tujuan yang sama dengan bangsa Indonesia, yaitu dalam hal pendidikan, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di mana SDGs ini melakukan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan setiap individu atau sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik. Oke, kita lanjut. Urgensi yang kedua yaitu kualitas pembelajaran. Nah, meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan urgensi SDGs agar peserta didik memperoleh keterampilan yang relevan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan sumber daya yang sedang berkembang. Untuk urgensi yang ketiga ada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan,
Integrasi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum memberikan landasan bagi generasi mendatang untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat melalui pendidikan karakter. Nah, di sini kita lihat bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan juga mempengaruhi bagian atau bidang lingkungan dan masyarakat, di mana di sini diciptakan melalui pendidikan karakter. Kita ketahui bahwa dengan pendidikan karakter ini dapat mengubah pola hidup dan sikap ataupun perilaku manusia ataupun sumber daya alam menjadi lebih baik lagi, di mana mereka akan menjaga lingkungannya, akan bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk urgensi yang keempat yaitu kualitas dan kesejahteraan guru. Melalui pendidikan dan kualitas guru yang terus-menerus diperbarui, SDGs berkontribusi pada menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan berkualitas, di mana guru adalah agent of change atau agen perubahan yang mampu menginspirasi siswa. Hal ini juga harus diiringi dengan kesejahteraan guru sebagai bentuk keberhasilan dari perwujudan SDGs itu sendiri. Nah, kualitas dan kesejahteraan guru merupakan urgensi dari penerapan SDGs, di mana jika kita ingin mengubah atau meningkatkan kualitas dari setiap sumber daya manusianya melalui pendidikan, maka kita juga harus meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan guru itu sendiri. Karena jika kualitas gurunya tidak ditingkatkan, maka akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusianya. Begitu juga jika kesejahteraan guru tidak ditingkatkan, maka kualitas guru tersebut juga akan menurun.